Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas proses memposting jurnal umum ke buku besar. Proses ini merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi karena setelah transaksi dicatat dalam jurnal, informasi tersebut harus dipindahkan ke buku besar agar setiap akun dapat dipantau perubahannya secara sistematis. Materi ini akan membantu kita memahami alur pencatatan akuntansi dari awal hingga penyusunan laporan keuangan. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis. Setiap akun seperti kas, utang, perlengkapan, atau pendapatan disusun dalam buku besar agar perubahan yang terjadi dapat dipantau dengan jelas. Buku besar berperan sebagai pusat informasi keuangan yang merangkum seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Berikut adalah beberapa fungsi utama buku besar. Yang pertama, meringkas data transaksi yang sebelumnya dicatat dalam jurnal. Yang kedua, menggolongkan data keuangan sehingga kita dapat melihat saldo dan aktivitas setiap akun. Yang ketiga, menjadi dasar penggolongan transaksi sehingga proses penelusuran data lebih mudah dilakukan. Yang keempat, sebagai sumber informasi utama bagi penyusunan laporan keuangan. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, kita dapat melihat betapa vitalnya peran buku besar dalam sistem akuntansi. Buku besar memiliki beberapa bentuk yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan, mulai dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks. Setiap jenis memiliki fungsi dan tingkat kelengkapan informasi yang berbeda. Kita akan melihat masing-masing bentuk lebih rinci pada slide berikut ini. Berikut adalah bentuk buku besar T atau bentuk yang paling sederhana. Bentuk T ini merupakan bentuk buku besar yang paling dasar dan biasanya digunakan untuk pengenalan pencatatan debit dan kredit. Kelompok sebelah kiri menunjukkan debit dan kelompok sebelah kanan menunjukkan kredit. Meskipun sederhana, bentuk ini kurang memadai untuk pencatatan transaksi yang jumlahnya banyak atau membutuhkan detail tambahan seperti tanggal dan keterangan. Bentuk buku besar yang kedua yaitu bentuk sekontro atau regular ledger. Bentuk sekontro merupakan pengembangan dari bentuk T. Di dalamnya terdapat kolom tambahan seperti tanggal, keterangan, referensi, serta jumlah pada sisi debit dan kredit. Bentuk ini memberikan informasi yang lebih lengkap dan sering digunakan dalam praktik akuntansi di berbagai perusahaan karena memudahkan proses pelacakan dan analisis transaksi. Bentuk buku besar selanjutnya yaitu bentuk saldo tunggal atau single balance ledger. Pada bentuk saldo tunggal, setiap transaksi yang dicatat langsung berdampak pada saldo akun. Dengan demikian, saldo akan terus diperbarui dan setiap perubahan yang terjadi. Bentuk ini sangat membantu ketika diperlukan pemantauan saldo yang cepat dan akurat. Bentuk buku besar terakhir yaitu bentuk saldo rangkap atau double balance ledger. Bentuk saldo rangkap memiliki prinsip yang serupa dengan saldo tunggal, namun saldo dipisahkan menjadi dua kolom, saldo debit dan saldo kredit. Pemisahan ini memberi gambaran yang lebih rinci mengenai posisi akun, terutama pada akun-akun yang memiliki pergerakan kompleks. Marilah kita simak bagaimana cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Ini adalah cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Ini ada contoh jurnal umum dari perusahaan jasa yaitu Simply Fresh Laundry per Maret 2017.
Berdasarkan jurnal umum ini, kita akan melakukan posting ke buku besar. Ini format buku besarnya. Yang pertama dilakukan yaitu menulis nama perusahaannya, kemudian ditulis juga namanya buku besar dan periodenya, ini periode Maret 2017. Setelah itu tulis nama akun, isi nama akunnya. Berdasarkan jurnal ini yang akan kita posting pertama kali yaitu kas. Kita tulis di sini nomor kas 111. Cara memposting dari jurnal umum ke buku besar itu berurutan sesuai dengan nomor urut akun, dari mulai urut 1 sampai urut selanjutnya. Kemudian ini kolom tanggal diisi disamakan dengan tahun, bulan, dan tanggal yang ada di jurnal. Ini berarti 2017 bulan Maret. Tanggalnya ini kas yang pertama kali kita posting yaitu ini tanggal 5. Kita tulis di sini tanggal 5. Keterangan kas ini di tanggal 5 digunakan sebagai modal awal. Terus saja di sini modal awal. Kemudian rep ini kita isi dengan YU. Ini menandakan bahwa posting jurnal umum ke buku besar ini berasal dari jurnal umum. YU ini jurnal umum halaman 1. Kas di jurnal umum di tanggal 5 saldonya sebesar 30 juta. Maka di sini debit kita tulis 30 juta. Kemudian saldo buku besar sama di debit. Karena saldo normalnya kas di debit. Kemudian di kolom red di jurnal umum jangan lupa ditulis nomor akun. Ini menandakan bahwa akun kas tersebut sudah kita pindahkan atau sudah kita posting ke buku besar. Berarti 1111. Kemudian kita cari lagi di tanggal 8 ada kas, ini ada di tanggal 9. Maka kita tulis di sini tanggal 9. Di tanggal 9 ini kas ini digunakan untuk pembelian perlengkapan. Jadi kita tulis perlengkapan jurnal umum 1. Perlengkapan ini saldonya di debit 450.000. Maka saldonya ini akan menambah karena debit bertemu dengan debit, maka saldonya akan menambah 30 juta ditambah 450, maka hasilnya 30.450.000. Tambah di tanggal 9 kolom rep kasnya diisi satu-satu. Kemudian kita cari lagi kas. Ini kas ada di tanggal 12. Kita tulis di sini tanggal 12. Di tanggal 12 ini kas ini bertambah karena ada pendapatan yang masuk. Ini kita tulis pendapatan besar. Kemudian di rednya ada jurnal umum 1. Di tanggal 12 kasnya saldonya di debit, maka kita masukkan ke debit lagi. Dan di saldo buku besar kasnya ini menyebabkan bertambah karena masih debit dengan debit. Tanggal 12 kita insert di rednya 111. Kita cari lagi kas itu ada di tanggal berapa. Ini ada kas di tanggal 30. Masukkan di sini tanggal 30. Kas di tanggal 30 ini saldonya dikredit karena ada bukan gaji atau pembayaran gaji. Dikredit 1.375.000. Maka saldo kasnya berkurang karena debit ketemu dengan kredit. Ini
Kolom rek tanggal 30 akun kas tulis 111. Udah. Selanjutnya kita posting akun kedua, yaitu piutang dagang. Ini nama akunnya, piutang dagang. Nomor akunnya 112. Piutang dagang ini ada di tanggal 18. Kalau tanggal pertama masih sama. Kemudian tanggal 18 ini piutangnya bertambah karena ada pendapatan jasa yang belum diterima. Besar 8.790.000. Headnya JU1. Mohon maaf. Ini keterangannya piutang dagang ini pendapatan jasa. Ada di debit 8.750.000, maka di saldonya pun sama di debit 8.750.000. Jangan lupa di tanggal 18 di kolom reknya diisi 112 dengan nomor akun. Ini bukti kalau piutang dagang di tanggal 18 ini sudah diposting ke buku besar. Kemudian akun ketiga yang harus kita posting yaitu perlengkapan. Nomor akunnya perlengkapan itu 113. Perlengkapan ini ada di tanggal 9. Keterangannya perlengkapan ini akan ada pembelian, berarti kas berkurang. Debitnya dia 1. Debitnya perlengkapan itu ada di debit besar 450.000. Maka di saldonya pun debit lagi. Dan dia kolom rek di jurnal umum kita isi lagi 113. Bukti bahwa perlengkapan ini sudah kita posting. Kemudian kita cari lagi di tanggal berapakah ada perlengkapan lagi. Ini ada perlengkapan di tanggal 15. Tanggal 15 perlengkapannya terhadap utang dagang. Berarti ada pembelian perlengkapan yang dilakukan secara kredit. Ini kita tulis saja utang dagang. Kemudian perlengkapannya ada di debit 10 juta. Maka perlengkapannya bertambah 450.000 ditambah 10 juta. Debit ketemu debit. Hasilnya 10.450.000. Dan di sini di rep jurnal umum diisi 113. Setelah itu kita menuliskan selanjutnya yaitu akun utang dagang. Utang dagang ini nomor akunnya 211. Utang dagang ini ada di tanggal 15.
Utang dagang terjadi karena ada pembelian perlengkapan secara kredit. Jadi perlengkapan aja. Utang dagang adalah di kredit. Satu-satu. Kemudian kita cari lagi. Ini ada utang dagang di tanggal 28. Kita masukkan tanggal 28. Utang dagang ini karena ada beban yang masih belum dibayar. Tulis di sini beban LAT, beban listrik, air, dan telepon. EU 1 beban besar 1.350.000. Maka kita catat lagi di saldonya di kredit ditambah dengan kredit, maka akan tambah 10 juta ditambah 1.350.000. Ini jadi 11.350.000. Kemudian jangan lupa di kolom rep di jurnal umumnya utang dagang di tanggal 28 kita tulis lagi 211. Setelah itu akun selanjutnya yang harus kita posting yaitu modal. Ini modal ada di tanggal 5. Jadi sini modal, nomor akunnya 311. Modal ini ada di tanggal 5. Kalau misalnya tanggal 5 terangannya kas atau modal awal. Rate-nya CU 1. Modal ini di jurnal umum ada di kredit. Di besar pun kita simpan di kredit 20 juta. Ini saldonya sudah simpan di kredit ya, karena saldo normal modal itu berada di kredit. Kemudian di kolom rep jurnal umumnya modal kita tulis 311. Setelah itu kita posting akun selanjutnya itu pendapatan. Ini pendapatan ada di tanggal 12 dan di tanggal 18. Pendapatan biasa. Nomor akunnya 411. Sama kalau pertama di tanggal ini 2017 Arab. Pendapatan ini yang pertama ada tanggal 12. Keterangannya kas pendapatannya bertambah, kasnya bertambah. Pendapatan di jurnal umum ada di kredit, maka di buku besar pun kita simpan di kredit. Jumlah besar 900.000.
dan saldonya pun sama di kredit, karena saldo normal pendapatan itu di kredit. Kita tulis juga di kolom pendapatan, yaitu 411. Kemudian kita cari lagi, ini ada tanggal 18. Pendapatan tanggal 18 ini karena ada piutang yang masuk, berarti ini piutang bertambah. Pendapatannya di kredit sebesar 8.350. Maka saldo pendapatan ini bertambah. Kredit bertemu dengan kredit. 900.000 ditambah 8.750.000, hasilnya 9.650.000. Ini ditulis cut satu-satu. Setelah itu, akun selanjutnya yang harus kita posting adalah beban listrik, air, dan telepon. Ini sama akunnya beban LAT. Beban ini nomor akunnya 511. Pertama, tanggal di kolom pertama di buku besar ini berisi tahun, bulan. Kemudian tanggal di kolom kedua, beban LAT ini ada di tanggal 28. Keterangannya hutang dagang. Kemudian beban ini saldonya ada di debit 350. Jangan lupa rate-nya di tanggal 28, beban listrik dan air ditulis 511. Ini tadinya sudah diposting. Selanjutnya ada satu lagi beban gaji yang akan kita posting. Beban gaji ini akunnya 512. Ini sama tanggal di kolom pertama, kemudian tanggal di kolom kedua dari tanggal 30. Keterangannya kas. Pembayaran gaji aplikasinya ini jadi beban ini debit sebesar 1.370.000. Maka saldonya pun sama debit 1.370.000. Demikianlah cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Pada dasarnya, posting dari jurnal umum ke buku besar itu yaitu pemindahan akun yang sama atau pemindahan akun saldo dari jurnal umum ke buku besar ini dengan akun-akun yang sama. Demikian pembahasan mengenai buku besar dan berbagai bentuknya. Buku besar merupakan komponen penting dalam proses akuntansi dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman yang baik mengenai setiap bentuk buku besar akan membantu kita dalam memilih format yang paling sesuai dengan kebutuhan pencatatan di berbagai situasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.